Selamat berjumpa kembali dalam program Sound Doctrine. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, Matius 22 ayat 37, jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Saudara, jelas di dalam ayat ini Yesus berkata, untuk mengasihi Tuhan kita perlu melakukannya secara seimbang. Begitu. Kata mengasihi Tuhan itu, jadi kata agapau, kasih, itu ada dua bentuk. Kasih Allah kepada manusia, jadi kalau Allah agapau manusia, artinya Allah memberikan kepada manusia favor, atau memberikan kasih karunia, atau Allah mengasihi bukan karena manusia layak untuk dikasihi. Itu artinya kasih Allah. Kalau saya, Wanda Dumais, dikasih Allah, artinya Allah memilih untuk mengasihi saya. Allah memilih untuk mencintai saya. Dengan kasihnya yang kekal. Jadi Allah agapau Wanda Dumais. Tapi kalau di dalam ayat ini Yesus katakan kasihilah Tuhan, berarti tindakan untuk mengasihi itu muncul dari kita. Nah, apa maksudnya kalau saya beri contoh Wanda Dumais agapau Allah? Kalau dikatakan Wanda Dumais mengasihi Allah, maksudnya Wanda Dumais agapau Allah, artinya kasih ini diterjemahkan sebagai sebuah ketaatan. Jadi kasih akan Allah yang Yesus bicarakan, kalau Yesus katakan kamu kasihilah Allah, inisiatif kasih dari manusia, artinya kita menunjukkan ketaatan kita untuk melakukan perintah-perintah Allah. Itu artinya kasih dari pihak manusia. Jadi kalau Wanda Dumais mengasihi Allah, artinya Wanda Dumais bersedia hidup mentaati Allah. Wanda Dumais bersedia menuruti perintah-perintah Allah. Jadi mengerti ya sampai di sini. Dua hal mengenai kasih. Agapau. Dari kata agapau. Jadi kalau Allah agape manusia, atau Allah agape Wanda Dumais, saya contohkan saja diri saya lebih gampang. Maka Allah memilih untuk mengasihi. Jadi inisiatif dari pihak Allah adalah mengasihi tanpa syarat. Begitu. Allah memilih, tidak ada syarat tertentu. Saya dikasihi karena Allah memang memilih untuk mengasihi. Allah memberikan favor. Dari kata favorit itu kan, ingat kata favorit. Jadi kalau Allah favorit kepada seseorang, itu artinya dia mengasihi, unmerited favor. Begitu. Tidak ada syarat-syarat apapun. Tidak pakai syarat-syarat apapun. Itu inisiatif Allah. Tapi kalau manusia yang mengasihi Allah, artinya kesediaan kita untuk taat. Bahwa kita memilih untuk melakukan perintah atau ajaran Allah. Nah, renungkan kata-kata ini. Kalau engkau berkata, aku mengasihi engkau Yesus, jangan hanya di mulut. Karena arti kata kasih itu dalam sekali artinya.
Kalau engkau bilang aku agapau Yesus, dengan kata lain engkau memilih Yesus, memilih kehendak Yesus dalam hidupmu. Lalu yang kedua, engkau menuruti ajaran-ajaran Yesus. Nah, Matius 22 ayat 37, saya ulangi, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu. Nah, ini kasih dari pihak kita sebagai respon dari kasih Allah. Bagaimana caranya kita mengasihi Allah? Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Begitu saudara. Saya mau tunjukkan bagian penting ini, bahwa mengasihi Allah itu melibatkan segenap keberadaan hidup kita, dan juga mengasihi Allah memakai otak. Begitu. Jadi percaya kepada Allah itu bukan mistik. Percaya kepada Allah dengan akal budi, dengan pemahaman yang benar. Kalau engkau tidak menggunakan akal budimu, maka engkau gampang tersesat dan gampang disesatkan. Bukan Allah yang menyesatkan engkau dan membuat engkau tersesat, tapi pengajaran-pengajaran manusia yang berusaha memutarbalikkan firman Allah, yang berusaha mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sound doctrine. Saya ulangi lagi, sound doctrine itu didaskalia hygienose, ajaran Alkitabiah, dari kata higienis, bersih, sehat, tanpa kuman, tanpa error. Jadi sound doctrine itu, itulah ajaran yang disampaikan oleh Yesus. Yesus sendiri mengatakan, kalau engkau mengasihi Tuhan Allahmu, kasihi Dia dengan segenap keberadaan hidupmu, dengan rohmu, lalu dengan segenap hidupmu secara jasmani, lalu dikatakan dengan akal budimu. Akal budi ini buat apa, Pendeta Wanda Dumais? Untuk memahami dan mengerti wahyu Allah, yaitu Alkitab. Standarnya jelas. Untuk mengasihi Allah kita perlu mengerti firman-Nya. Amin. Jadi jangan cari pemahaman tentang Allah dari informasi-informasi yang lain, tapi carilah dari Theopneustos. Theopneustos itu apa, Pendeta Wanda? Theopneustos itu adalah nafas Allah, God breathed. Allah menginspirasikan, Allah mewahyukan, Allah menyatakan dirinya di dalam firman-Nya. Firman-Nya apa? Di dalam Alkitab. Alkitab yang mana? Kejadian sampai Wahyu. 66 kitab. Saya ulangi lagi. 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Itulah Theopneustos. Ya. Jadi mengerti tentang Allah. Kalau mau dengar Allah bicara di dalam firman-Nya. Tapi firman Allah ini tidak bisa hanya dibaca sambil lalu. Begitu. Ada orang yang rajin membaca Alkitab setiap hari 5 pasal. Ya tetap saja engkau tidak mengerti, biar engkau sudah menyelesaikan dari Kejadian sampai Wahyu. Ada orang yang mungkin sudah 5 kali selesai. Ada orang sudah 7 kali selesai. Begitu. Ada juga orang yang tidak pernah selesai membaca firman Tuhan. Persoalannya bukan selesai ataupun tidak selesai engkau membaca Alkitab, tetapi apakah engkau mengerti? Karena untuk memahami wahyu Allah, membaca Alkitab itu harus disertai dengan pengertian, akal budi. Begitu Allah memakai knowledge,
akal budi kepintaran manusia. Jangan engkau berpikir, banyak orang yang berpikir ketika percaya kepada Allah, maka mereka akan diajar langsung oleh Roh Kudus. Banyak yang bilang begitu, Roh Kudus itu guru saya Pak Wanda. Bagaimana caranya belajar? Nah ini yang bingung ketika saya tanya bagaimana Roh Kudus mengajarmu. Dia tidak bisa menjawab. Engkau duduk setiap hari, lalu menunggu Roh Kudus bicara kepadamu. Roh Kudus bicara dengan menggunakan segala sarana yang ada. Roh Kudus bicara dengan menggunakan firman Allah. Nah, kalau engkau tidak mengerti bagaimana cara firman Allah bekerja, maka engkau tidak akan mengerti apa maksud firman Allah. Akal budi itu perlu dilatih, perlu diisi. Kalau engkau tidak pernah menerima pengajaran-pengajaran dan pemahaman yang benar mengenai firman Allah atau wahyu Allah, maka engkau akan ditarik kepada derajat kemiringan yang lain. Entah terjatuh pada ekstrim kanan atau terjatuh pada ekstrim kiri. Jadi kalau engkau mengatakan aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan, engkau harus menyiapkan akal budimu. Belajar saudara. Saya mau katakan saudara, banyak jemaat yang sudah berpuluh-puluh tahun bergereja, tapi mereka tidak mengerti apa-apa. Mengapa? Karena sengaja dibiarkan bodoh oleh pendetanya. Tidak pernah diajar. Akal budinya tidak pernah diisi dengan pemahaman-pemahaman firman yang benar, yang membuat mereka berpikir, memberikan pengertian-pengertian baru. Begitu saudara. Jadi makanya waktu saya sampaikan sound doctrine, video sound doctrine, banyak yang bilang terima kasih Pak Wanda. Sekarang wawasan saya bertambah. Karena Pendeta Wanda Dumai selalu ingin mengajar orang, memberitahu firman-firman yang membawa engkau masuk dalam pengertian-pengertian yang benar. Kalau jemaat tidak pernah diajar, bagaimana mau jadi tahu? Kalau engkau tidak pernah belajar, bagaimana engkau katakan, aku menunggu Roh Kudus? Roh Kudus adalah guruku. Semua kita mempunyai Roh Kudus sebagai guru. Tapi Roh Kudus tidak akan bekerja di atas otak yang kosong. Otakmu diisi, dibuka untuk firman Allah bekerja. Itu maksudnya. Jadi sekali lagi saya ulangi Matius 22 ayat 37. Orang yang mengatakan mengasihi Tuhan, artinya dia berkata, aku memilih engkau Yesus, aku memilih engkau Tuhan untuk melakukan kehendak-Mu. Kedua, aku memilih untuk taat pada kehendak Tuhan. Bagaimana caranya kita mengasihi Tuhan? Dengan segenap hati, segenap keberadaan hidup kita. Begitu, seluruh hidup kita. Kan ada lagunya, tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Itu lagu lama, saya ingat betul itu. Keberadaan hidup kita dibawa kepada Tuhan. Semua. Paulus mengajar, jadikan anggota-anggota tubuhmu sebagai senjata kebenaran. Yesus sudah mengajar terlebih dulu. Sekali lagi saya mau katakan, ini firman yang luar biasa. Yesus mengajar sound doctrine, kemudian sound doctrine itu diteruskan oleh hamba-hambanya. Diteruskan oleh para rasul memberitakan Injil, lalu mereka menuliskan sound doctrine itu, jadi hanya sound doctrine saudara. Yesus menyampaikan sound doctrine, para rasul mengajarkan sound doctrine, lalu para rasul mempercayakan sound doctrine kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Ayatnya di 2 Timotius 2 ayat 2,
ya, apa yang kau dengar daripadaku, percayakanlah kepada orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Hari ini saya menerima sound doctrine itu melalui proses belajar saya, dan saya ajarkan kepada orang-orang yang dapat dipercaya. Jadi sound doctrine Yesus adalah mengasihi dengan segenap hati, segenap keberadaan hidup kita. Paulus mengajar, serahkanlah seluruh anggota tubuhmu sebagai anggota-anggota kebenaran. Mengasihi Yesus itu dengan segenap keberadaan hidup kita. Lalu yang kedua, dengan menggunakan akal budi. Jadilah orang Kristen yang menggunakan akal budi. Saudara, jangan menjadi orang Kristen mistik yang membangun hidup di atas pengalaman rohani. Ciri-ciri mereka itu apa? Bertanya kepada Tuhan, bertanya kepada Roh Kudus. Selalu kalau saya baca mereka punya tulisan, hari ini Roh Kudus bicara kepada saya, Roh Kudus bilang begini, begini, begini. Saya mendengar Tuhan bicara begini, begini, begini. Ini pengajaran-pengajaran yang menurut saya tidak aneh begitu, tidak benar begitu. Lalu kesaksian-kesaksian, pergi ke surga, pergi ke neraka, bertemu dengan Tuhan, bertemu Musa, bertemu Abraham, Paulus. Mereka suka mendengar nubuat-nubuat dikaitkan dengan air zaman, ada banjir, mereka dengar nubuat tentang itu ada penyakit, mereka dengar nubuat tentang itu ada gempa bumi, mereka dengar nubuat tentang itu. Mereka selalu suka pelayanan mengusir setan dan roh-roh jahat. Tiap hari cerita tentang diri mereka, bagaimana dilepaskan, bagaimana mereka mengikat roh jahat, manifestasinya dialog dengan roh jahat atau orang muntah-muntah. Mereka suka dengan penglihatan spektakuler. Yesus menampakkan diri di awan, di dinding, patung Yesus keluar darah, patung Maria keluar darah, keluar air mata dan sebagainya. Ini orang Kristen mistik. Orang Kristen mistik suka dengan yang ngero-ngero, suka berbahasa roh, suka dengan pengalaman roh, penglihatan, ya, suka dengan nubuat, suka dengan mimpi, suka dengan segala sesuatu yang bersifat pengalaman rohani. Ketika ditanya dia bilang saya mengalami itu. Nah, susah kalau begitu. Semuanya harus bisa diuji dari Alkitab. Makanya saya katakan, gunakan akal budimu kalau engkau ingin mengasihi Tuhan. Ini bukan perkataan Pendeta Wanda, tapi perkataan Tuhan Yesus. Kasihi Tuhan dengan keberadaan hidupmu dan dengan akal budimu. Pakai otakmu, isi otakmu dengan kebenaran firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Cari dengan segenap hati. Hargai kebenaran sebagai satu value yang sangat tinggi dalam hidupmu. Ya, firman Tuhan katakan, belilah kebenaran, jangan menjualnya, ya. Beli kebenaran, jangan menjualnya. Amsal 23 ayat 23. Kebenaran tidak bisa ditukar dengan apapun, harganya terlalu mahal. Saya Pendeta Wanda Dumais dari Sydney, Australia. Maranatha, Tuhan Yesus segera datang. Blessings.